Panik corona, masyarakat mulai serbu supermarket. Dampak corona, harga masker naik 10 kali lipat. Indeks harga saham gabungan jebol akibat virus corona. Itulah yang menjadi headlines beberapa hari ini. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Corona masuk ke Indonesia. Saya pun sedih dan ikut prihatin ketika pertama kali mengetahuinya. Memang kita semua khawatir, memang kita semua harus waspada. Tapi terlebih dari semua itu, sebenarnya virus yang lebih mematikan adalah virus kepanikan. Ya, kita tidak boleh panik, karena panik justru akan memperburuk situasi. Ketidaktenangan dalam menghadapi masalah justru akan menciptakan masalah baru yang lebih bermasalah. Saya berikan sebuah analogi untuk kamu. Mungkin analogi ini tidak sempurna, tapi ini adalah analogi terbaik yang saya bisa berikan untuk kamu pada saat ini. Bayangkan kamu sedang berada di tengah lautan. Lalu tiba-tiba kamu terjatuh dari kapal dan kamu sadar bahwa kamu tidak bisa berenang. Apa yang akan kamu lakukan? Banyak orang panik lalu menggerak-gerakkan kaki dan tangan dengan random, tidak beraturan dan berharap bisa keluar dari air dan gak tenggelam. Tapi tahukah kamu, kalau itu yang kamu lakukan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kamu panik dan bergerak-gerak seperti itu, justru kamu akan tenggelam lebih cepat. Ya, kepanikanmu lah yang akhirnya akan menguras tenagamu, membuatmu lelah, dan akhirnya menenggelamkanmu. Lalu apa yang harusnya kamu lakukan? Tenang. Yap, stay calm. Tahukah kamu walaupun kamu gak bisa berenang, tapi kamu tuh memiliki kemampuan untuk bisa mengambang. Ya, setiap manusia bisa mengapung di air karena memiliki daya apung yang terjadi karena volume tubuh manusia lebih besar daripada volume air saat berat air dan tubuh manusia yang sama dibandingkan. Yang perlu kamu lakukan adalah tenangkan diri, jangan panik. Dan usahakan setenang mungkin untuk tidur terlentang di air sambil merentangkan tangan dan kaki, wajah dan pandangan mata menatap ke atas, dan kemudian bernafas seperti biasa. Kalau kamu melakukan hal ini, bukan hanya saja kamu bisa mengapung, tapi kamu akan menghemat energi jauh lebih lagi. Dan membuat kamu tidak tenggelam sampai kamu mendapatkan pertolongan. Begitu juga seharusnya sikap kita terhadap situasi sekarang ini. Virus corona baru saja masuk ke Indonesia. Dan sampai sekarang belum ditemukan obat dan virus penangkalnya. Lalu apa sikap kita? Kita punya dua pilihan. Kalau kita panik, bertindak sendiri-sendiri, seruduk sana, seruduk sini, tidak mengikuti instruksi, mudah termakan informasi yang tidak benar dan lebih parah lagi, jangan-jangan kita ikut menyebarkan informasi tanpa diklarifikasi. Kalau itu yang kita lakukan, justru itulah yang akan memperburuk situasi. Tapi yang sebenarnya harus kita lakukan adalah tenang, tetap waspada, jaga diri, jaga kebersihan. Cross-check informasi dan percaya pada pemerintah dan tim medis yang juga sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi wabah ini. Dan tentunya tetap optimis. Saya memantau grafik ini setiap harinya. Ini adalah real-time counter update virus corona di seluruh dunia. Mungkin kamu melihat dan berkata, wah, astaga, sudah ada 93.168 orang yang terkena dan sudah ada 3.000 lebih yang meninggal. Dan sampai saat ini antivirusnya belum ditemukan. Gawat dong nih, gimana? Stop. Kan saya baru aja bilang, jangan panik. Tentu saja kita semua turut prihatin dan berduka atas 3.000 lebih orang yang meninggal dunia. Tapi coba fokus ke angka sebelahnya. Pada saat saya membuat video ini, memang ada 3.203 yang meninggal dunia. Tapi sudah ada 50.956 yang fully recovered. Lebih dari 50% orang sembuh. Walaupun obatnya belum ditemukan. Pernah gak sih kamu berpikir, kok bisa ya sembuh? Padahal katanya obatnya belum ada. Itu artinya kita manusia juga punya kekebalan imun sendiri yang bisa melawan virus tersebut. Dengan penanganan yang tepat dan cepat, perawatan yang baik, menguatkan imun sistem,
kita bisa kok melawan corona. Coba juga kita lihat negara tetangga kita yang iklim dan situasinya lebih mirip dengan Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia. Di Singapura ada 110 cases dan 78 sudah sembuh. Di Malaysia ada 36 kasus dan 22-nya sudah sembuh. Lebih dari 70%. Saya yakin Indonesia tidak kalah dengan Malaysia dan Singapura. Bukan maksud saya untuk membandingkan, tapi justru saya ingin menunjukkan bahwa kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa melaluinya. Saya yakin kita tidak kalah dengan mereka. Asalkan kita solid, percaya, dan saling menjaga. Masker memang berguna, tapi ada yang lebih efektif daripada masker, yaitu personal hygiene. Menjaga kebersihan kita sendiri, cuci tangan dengan air sabun sesering mungkin, hindari memegang mata, hidung, dan mulut dengan tangan, menutup mulut saat batuk dan bersin, bersihkan dan desinfeksi benda-benda yang sering disentuh orang lain. Dan tentunya proaktif, memeriksa dan melaporkan jika ada gejala corona. Dan sementara obat corona sedang diusahakan, menurut saya obat yang terbaik pada saat ini adalah informasi. Tapi informasi yang tepat dan akurat dari sumber yang terpercaya seperti dokter ahli dan tentunya pemerintah. Dengan informasi yang tepat, kita semua bisa lebih teredukasi dalam menjaga diri. Karena ini bukan hanya tugas beberapa orang saja, tapi ini adalah tugas kita semua, masyarakat Indonesia, dimanapun kita berada. Baik yang bekerja di bandara, di rumah sakit, di sekolah, di perkantoran, baik itu yang tua, muda, pria, wanita. Let's fight this corona together. Kuatkan imun dan kuatkan iman. Bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia saja, tapi juga berdoa dan percaya bahwa Yang Maha Kuasa juga akan menjaga dan melindungi kita. Percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Percaya Indonesia bisa melawan corona.